Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, dan alhamdulillah di bulan Ramadan tahun ini kita masih dapat berjumpa, dan alhamdulillah kita bisa mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa perintah puasa. Dan alhamdulillah saudara-saudaraku seiman insya Allah juga melaksanakannya di rumah, termasuk juga sivitas akademika SMK Negeri 1 Bedian, para siswa, para guru, para karyawan. Insya Allah kita melaksanakan bersama-sama. Di kultum ini saya akan sedikit berbicara tentang sholat. Kalau kita melihat fenomena atau kejadian-kejadian di era sekarang ini, para pemuda, para siswa di era pandemi apalagi, mereka seolah-olah seperti kuda liar di luaran sana. Tidak ada lagi norma yang mengontrol mereka. Tidak ada lagi bapak ibu guru yang setiap berjumpa dengan mungkin rambut agak panjang diingatkan oleh tatib sekolah. Ketika siang di waktu sholat tidak ada lagi guru agama atau pembina OSIS atau yang lain yang mengajak para siswa sekalian untuk sholat di masjid dan di musola. Memang di rumah ada orang tua, tapi orang tua itu seringkali terkecoh oleh kegiatan Anda. Ketika di kamar kalian pakai menggunakan HP, kemudian orang tua kalian mengingatkan, ayo sholat mas, mbak. Kemudian Anda berkelah atau berkilah bahwa sedang mengerjakan tugas ini itu, maka orang tua pun akan percaya. Sedangkan apa yang kamu kerjakan dengan HP-mu, dengan laptopmu, orang tua percaya saja. Mereka percaya bahwa itu adalah tugas daring dari sekolah, dari bapak ibu guru. Begitu bebasnya Anda untuk menentukan Anda itu mau saatnya sholat untuk sholat atau tidak. Kadang-kadang ketika misalnya pas saat sholat Anda di rumah pun, orang tua ketika mengajak untuk sholat Anda berdalih seperti itu, ya banyak orang tua yang kemudian mengalah. Oh, anakku agak nggarap tugas, ya wis mengko meneh, kalau nanti sudah selesai tugas pasti juga akan sholat. Di sekolah lumayan, paling tidak di pas waktu sholat zuhur itu bapak ibu guru akan mengingatkan. Saya pernah
dulu pas ketika kita masih tatap muka, setiap awal tahun atau setiap ya ganti tahun pelajaran gitu, saya suka melakukan survei kecil-kecilan gitu di kelas itu. Misalnya yang jumlahnya 32, dulu 32, sekarang 36, saya tanyakan siapa yang sholat 5 waktu di rumah. Betapa kagetnya setiap saya melakukan seperti itu, yang mereka tunjuk jari tidak lebih dari 5 orang yang sholat 5 waktu. Pas ketika kita tatap muka, pelajaran di kelas, seperti itu. Kemudian saya tanya lagi, dari yang tidak tunjuk jari itu, berapa yang tetap sholat tetapi tidak 5 waktu? Alhamdulillah banyak. Yang tidak sholat sama sekali, ya sekitaran 5 orang. Dan alhamdulillah kalian atau para siswa itu masih kejujurannya masih bagus ya sebenarnya. Misalnya Anda di rumah tidak sholat 5 waktu, kemudian Anda tunjuk jari juga saya tidak tahu. Tapi kalian masih punya kejujuran yang kalau menurut saya masih bagus, dan itu kalau kemudian ada pendekatan khusus bahwa sholat itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang Islam dan orang beriman, maka pasti dari yang hanya 5 orang per kelas itu pasti setidaknya nanti ya 20 orang lah dalam kurun waktu misalnya 1 bulan atau 2 bulan. Para penonton sekalian, dari survei beberapa kali, dan saya lakukan survei itu tidak hanya sekali 2 kali dan 1 kelas 2 kelas, tapi lumayan banyak, dan saya lakukan seperti itu. Jumlahnya tidak pernah berubah, tidak pernah melebihi 5 orang dalam 1 kelas, dan biasanya dari yang 5 orang itu kemudian saya kasih hadiah, walaupun hanya misalnya 1 orang Rp2.000 atau Rp5.000, dan mereka akan senang. Tapi itu dulu ketika kita masih tatap muka. Insya Allah nanti tahun depan kita akan tatap muka, dan saya juga akan melakukan survei seperti itu lagi. Penonton sekalian yang berbahagia, bahwa perintah sholat itu ada di Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum fa aqimus sholah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakan sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Para penonton yang berbahagia, dan terutama adalah para siswa sekalian, siswa SMK Negeri 1 Kudian. Dari ayat ini adalah dapat kita petik perintah bahwa sholat itu diwajibkan atas orang beriman, orang Islam dan orang yang beriman, dan waktunya telah ditentukan atas orang-orang yang beriman, dan waktunya telah ditentukan, yaitu sholat wajib itu adalah 5 waktu,
yaitu terdiri dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tentunya. Maka dari perintah ini, marilah jangan sekali-sekali kita meninggalkan sholat. Biarlah survei bahwa satu kelas hanya 5 orang itu zaman dulu. Dan saya optimis bahwa walaupun Anda tidak tatap muka, Anda tidak diajar langsung oleh Bapak Ibu guru agama, tapi insya Allah Anda di rumah dengan bimbingan orang tua, Anda pasti akan sholat. Dan ilustrasi saya bahwa ketika orang tua Anda mengajak untuk sholat, kemudian Anda sibuk dengan gadget atau dengan laptop Anda, itu adalah mudah-mudahan hanya cerita belaka. Dan marilah kita mulai apabila Anda ada yang belum sholat 5 waktu, marilah kita sholat 5 waktu. Karena apa? Karena sholat itu yang pertama kali akan dihisab oleh Allah ketika nanti kita di yaumul qiyamah. Dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamatis shalah. Fa in salahat salaha syairu amalihi, fa in fasadat fasada syairu amalihi. Bahwa sholat itu adalah yang pertama kali akan dihisab nanti di yaumil qiyamah. Dan apabila sholatnya itu bagus, baik, maka semua akan menjadi baik. Dan apabila sholatnya itu tidak baik, maka semua amalannya akan tidak baik. Barangkali Anda pernah mendengar atau di sosmed atau di internet ada kalangan yang mengatakan, sholat ngapain? Banyak orang yang sholat tapi dia akhlaknya seperti ini, omongannya seperti itu, bikin sakit hati dan sebagainya. Para siswa sekalian dan para penonton, bahwa yang salah bukan sholatnya, ya, bukan orang itu, karena walaupun dia sholat kemudian masih seperti itu. Kalau itu memang benar, maka orang itu yang dikatakan bahwa orang sholat tapi masih menyakitkan, dia masih korupsi dan sebagainya, maka itu bukan termasuk orang yang sholatnya baik. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, insya Allah, bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu dapat mencegah kita atau orang yang melaksanakannya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Fahsya itu apa? Fahsya itu adalah yang menjijikkan, seperti zina, terus liwat, kemudian misalnya homoseksual, atau misalnya perbuatan-perbuatan lain. Sedangkan mungkar adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, ya, seperti berkata kotor, kemudian dia mencaci maki, kemudian korupsi dan sebagainya. Itu adalah termasuk mungkar. Lah, orang yang melakukan itu tapi dia itu secara zahirnya dia sholat, maka sholat orang itu belum sholat yang sesungguhnya. Maka bisa diartikan atau bisa dalam artian bahwa kalau tadi ayatnya adalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, maka bisa kita artikan la sholata ila tanha anil fahsya'i wal munkar. Bukanlah orang itu sudah melaksanakan sholat jika dia belum menyebabkan dirinya itu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya bahwa sholatnya itu adalah sholat yang belum sesungguhnya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.